Wis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kedatangan teman-teman kaitan dengan Hari Santri, di mana Hari Santri itu alhamdulillah kalau di beberapa kota di Indonesia itu meriah sekali. Di Madiun kemarin juga sudah kita selenggarakan Hari Santri. Nah, berkaitan dengan Hari Santri ini, kami juga ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman kaitan dengan Hari Santri ini. Nah, kaitan dengan Hari Santri ini, kebetulan kami di sini selaku Ketua Ikatan Sarjana NU, di mana organisasi ini di bawah otonomnya dari Nahdlatul Ulama. Kebetulan awal berdiri langsung saya selaku ketuanya. Nah, kaitan dengan Hari Santri ini juga kami atas nama pengurus ISNU Kota Madiun menyampaikan selamat Hari Santri. Berikutnya ada beberapa diskusi dari teman-teman kaitan dengan pengalaman saya. Jadi kalau pengalaman pribadi saya sampai saat ini memang penuh liku-liku. Nah, saya dituntun oleh seorang kiai, itu kebetulan sudah almarhum, dituntun supaya tetap istiqomah berada di Nahdlatul Ulama. Kebetulan kiai itu sampai sekarang membekas, jadi yang menuntun saya dari nol sampai dengan sekarang. Nah, kaitan dengan apa yang telah saya capai itu semata-mata ridho Allah, dan itu juga ridhonya dari orang tua dan guru, terutama kiai-kiai. Makanya saya kalau dengan kiai itu ya takdim lah, nggak apa ya, tidak membusungkan dada, karena bagaimanapun kiai itu, apalagi kiai-kiai yang kampung. Kebetulan kiai saya itu tidak pernah nongol di medsos, juga nggak pernah nongol. Kiai kampung biasanya kan yang mulang ngaji, udah habis itu aktivitas sehari-hari, jarang, tidak pernah terekspos oleh media. Nah, itu pengalaman saya, sehingga yang bisa saya mencapai sampai sekarang ini kebetulan juga ridho Allah dan juga ridho orang tua dan guru ngaji saya itu. Kebetulan di desa terpencil di daerah Jember sana, tepatnya di desa Suco ya, Mumbulsari sana, di daerah Mumbulsari. Nah, guru ngaji inilah yang membimbing saya sampai jadi dalam tanda petik pindah ke Madiun supaya tetap istiqomah di NU, dan amalan-amalannya ya amalan-amalan yang sudah biasa dilakukan oleh kaum Nahdien. Nah, beberapa hal yang bisa saya sampaikan ketika seseorang itu menapai kehidupan ini, terutama bagi generasi milenial ya, jangan sampai lepas ya dari ridho Allah dan ridho orang tua dan gurunya, terutama guru-guru ngaji ya. Bagaimanapun guru ngaji itu perannya sangat besar sekali dalam membentuk kepribadian seseorang. Nah, saya memang berasal dari daerah terpencil itu, alhamdulillah setapak demi setapak pindah ke Madiun ini sampai sekarang. Dan satu hal yang saya teringat, setiap guru ngaji saya bilang bahwa ketika kamu melaksanakan sesuatu ya banyak sholawat, itu aja. Jadi pesannya itu banyak sholawat, ya sudah, sering kumpul dengan para ulama-ulama gitu. Itu ngaji yang ada di pelosok-pelosok. Karena apa? Guru-guru ngaji yang ada di pelosok itu tidak tidak di medsos, tidak di mana-mana. Ya, ngaji dan ngaji. Biasanya jadi guru-guru ngaji di pelosok itu jadi idola saya.
karena beliau-beliau yang di pelosok itu mendidik anak tanpa memandang bulu, dia ngajarin ngaji sampai berhasil, dan dia biasanya tiba-tiba kayak gitu itu tidak pernah berhubungan dengan dunia medsos dan sebagainya. Nah, yang saya idolakan kadang-kadang guru-guru ngaji seperti itu yang ada di pelosok-pelosok itu. Dan kenapa saya mengidolakan semacam itu? Biasanya guru-guru ngaji yang ada di pelosok itu ikhlasnya luar biasa. Jadi katakanlah ngajar ngaji dan sebagainya itu sangat-sangat ikhlasnya luar biasa. Bukan berarti yang di perkotaan tidak saya idolakan, tetap saya idolakan. Cuman yang menjadi idola pertama saya biasanya guru-guru yang ada di pelosok-pelosok itu. Di samping itu juga ada sih idola-idola yang sudah ada di perkotaan, dan dia saya melihatnya memang betul-betul memperjuangkan umat itu, dan betul memang niatnya itu memperjuangkan kemaslahatan umat dan agama. Yang 3, banyak pemuda yang ketika sampai pada tujuannya mereka merasa nyaman dan kadang tak berani keluar dari zona nyaman. Oke. Jadi gini, memang kadang-kadang kehidupan itu ketika awalnya bersusah payah meraih sesuatu, impian atau cita-citanya setelah tercapai, dia merasa berada di zona nyaman. Ketika berada di zona nyaman, biasanya mereka itu enggan untuk keluar dari zona nyaman. Nah, kalau saya biasanya tipikal orang yang tidak melulu berada di zona nyaman. Karena apa? Ketika seseorang itu fokus melulu di zona nyaman, itu kurang tantangan bagi saya. Nah, sehingga saran saya kepada generasi-generasi muda itu boleh mencari zona nyaman, tapi tatkala zona nyaman itu berhasil, mau nggak mau ada inovasi lain untuk berpindah atau tidak pindah tapi buat inovasi baru. Kalau usia-usia yang masih produktif ya, apalagi generasi milenial antara 25-30 itu biasanya zona-zona yang memang penuh kehidupannya itu, waktunya itu biasanya tercurah kebanyakan untuk mengejar dunia di samping akhirat. Saya pernah beberapa kali, 2 kali ya ke luar negeri, saya melihat sudah beda kehidupannya. Kalau daerah-daerah Turki, daerah Istanbul, kemarin itu di Singapura dan sebagainya, itu generasi muda sana umur-umur segitu itu dia ngejar karir terus. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena dia kejar karir terus, kadang-kadang terbengkalai di urusan akhiratnya. Kalau kita kebetulan seminggu yang lalu kita ke Singapura, kami ke Singapura, itu saya melihat anak-anak mudanya itu udah jadi jam-jam kerja itu waduh di kantor terus. Nah, malam udah dilepas kehidupan malamnya itu untuk hingar-bingar. Jadi untuk apa ya, melepas kepenatan, mereka itu langsung hingar-bingar. Nah, bagi generasi muda milenial yang didasari oleh iman dan punya keyakinan Islam dan sebagainya, itu harapan saya tidak hanya mengejar duniawi tapi ruhawinya juga dikejar. Jangan sampai seperti yang saya lihat sendiri, kalau di Singapura itu generasinya udah pagi sampai sore kerja, malamnya udah pada nongkrong di live musik atau di bar dan sebagainya. Nah, kalau saran saya yang milenial ini yang ada di Indonesia, khususnya teman-teman yang ada di Nahdlatul Ulama, paling tidak kejar boleh dunia, tapi paling tidak harus diimbangin waktunya. Waktu untuk cari uang, waktu untuk beribadah. Lebih-lebih generasi milenial itu rentan sekali.
Kita tahu di Singapura itu misalnya sedikit saja ada persoalan, biasanya beban mereka itu sangat-sangat berat. Karena apa? Ketergantungan kepada Tuhan itu sangat-sangat sedikit. Ya ada sih yang masih punya rasa ketuhanan, cuman maksud saya dibanding dengan anak-anak Indonesia ini masih banyak memiliki rasa ketuhanan di sini. Dan biasanya ketika ada persoalan, anak-anak yang punya Tuhan, yang bersandar pada Tuhan, biasanya menghadapi masalah tidak langsung terjadi depresi sedemikian hebat. Biasanya mereka-mereka yang punya Tuhan itu pasrah pada Tuhan dan selalu berdoa. Nah, ini yang kadang-kadang di daerah-daerah negara maju, kadang-kadang pelarian untuk orang stres, sibuk kerja, habisnya pelariannya ke dunia-dunia hiburan. Nah, harapan saya harus imbang lah. Kalau generasi milenial di Indonesia, khususnya di kaum Nahdien ini, paling tidak dunia iya, tapi akhirat juga iya. Itu. Kaitan dengan generasi milenial 25-30, memang mayoritas secara psikologis itu kebanyakan mereka masih labil, jadi emosinya masih labil. Jarang, ya ada juga sih yang sudah matang secara emosi, tidak labil tapi stabil, tapi kebanyakan saya melihatnya itu masih labil, usia-usia yang rentan semacam itu. Sehingga paling tidak generasi milenial itu diharapkan ya supaya tingkat emosinya matang, mau nggak mau dia harus diimbangin antara kehidupan dunia dengan akhirat. Terlebih-lebih ya ketika ada suatu persoalan, ya kalau saya sih ketika ada persoalan ya sudah banyak sholawat aja, jangan lari ke dunia-dunia yang misalnya dunia hiburan dan sebagainya. Itu. Nah, tadi saya sampaikan kebanyakan kalau kita lihat kehidupan pemuda di luar dengan di Indonesia, itu saya melihatnya di kota-kota besar hampir sama ya. Nah, makanya yang kehidupan di luar, budaya luar sudah dibawa ke Indonesia. Sekarang itu kebanyakan pemuda-pemudi di kota itu ketika stres, pelampiasannya arahnya ke dunia-dunia hiburan. Nah, harapan saya paling tidak untuk meminimalisir tingkat kesetresan seseorang, ya jangan hanya ke dunia hiburan. Paling tidak ya banyak sholawat lah, ikut pengajian atau apa, itu insya Allah meminimalisir persoalan-persoalan hidup, himpitan hidup yang dialami oleh generasi saat ini. Ya, tadi pada saat prolog saya sampaikan kebetulan periode ini saya jadi ketua ISNU ya. Nah, ISNU itu beda dengan katakanlah organisasi lain seperti pergerakan mahasiswa dan sebagainya. Ngefek nggak? Ngefek? Oh ya. Nah, ISNU itu memang organisasi yang dibentuk untuk mencetak kader-kader bangsa, khususnya di kalangan sarjana, yang bisa memberikan kontribusi nyata ke masyarakat. Beda halnya dengan organisasi kemasyarakatan yang lain, seperti organisasi PMII, HMI, dan sebagainya. Kalau itu teman-teman itu pure kepada pergerakan semasa mahasiswa. Nah, ISNU ini dibentuk untuk memberikan kontribusi nyata, tidak dalam posisi seperti pergerakan-pergerakan mahasiswa yang PMII, HMI, dan sebagainya. Apa kontribusi nyata? Misal,
kita lebih pada adu argumentasi ketika menghadapi suatu persoalan di lingkungan internal kita, di lingkungan kita misalnya di level kelurahan, di level RT, di level Kota Madiun, khususnya di Kota Madiun, kontribusi nyata apa? Pemikiran. Karena apa? Saya berharap ISNU itu kontribusi nyatanya berupa inovasi pemikiran-pemikiran agar supaya hasil pemikiran yang digodok oleh teman-teman ISNU ini berdampak nyata. Bukan berarti karya nyata bangunin enggak, dalam artian pemikiran supaya teman-teman di Sarjana NU itu punya pemikiran, dari hasil pemikiran itu diberikan kontribusi pemikiran ini kepada masyarakat, bisa melalui pemerintah, yaitu kontribusi nyata. Contoh, ketika lagi marak katakanlah kasus-kasus intoleransi dan sebagainya, nah ISNU hadir di situ untuk memberikan kontribusi. Makanya master plan saya selama periode kepengurusan ini, saya lebih pada asah di kemampuan dalam memberikan pemikiran-pemikiran. Banyak diskusi. Kemarin kita datangkan beberapa ahli sejarah kaitan dengan moderasi beragama, kita diskusi itu. Nah, dari pemikiran-pemikiran ini paling tidak ISNU diharapkan ada kontribusi nyata berupa pemikiran tadi untuk disumbangkan pada masyarakat dalam bermasyarakat ini, sehingga paham-paham intoleransi, paham-paham yang kaitan dengan ekstrim itu bisa diminimalisir. Itu ya. Tadi saya sampaikan yang membedakan ISNU dengan alumni-alumni atau katakanlah pergerakan di kemahasiswaan. Kalau kemahasiswaan itu pure, dia lebih pada perjuangan-perjuangan yang sudah barang tentu di level mahasiswa. Kalau yang ISNU itu kan sudah rata-rata sudah alumni ya, sudah sarjana-sarjana, sehingga kontribusi pemikirannya itu tidak perlu turun ke jalan dan sebagainya. Kalau mahasiswa masih silakan aja, karena itu masih posisi-posisi mahasiswa itu memang harus silakan turun jalan ya silakan. Tapi kalau sudah level-level ISNU itu bagi saya kontribusinya pemikiran kepada masyarakat sekitar atau perbaikan masyarakat melalui pemikiran dari ISNU bisa langsung ke masyarakat atau diberikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan. Ya kalau pinginnya kita ya sama sebagaimana umat Islam umumnya, pingin meninggal dalam keadaan husnudon, anak cucunya itu taat ibadah pada Allah. Kalau pingin dikenang sebagai apa ya, kalau saya pribadi dikenangnya sebagai ya orang yang bisa meninggal dalam husnul khotimah. Kalau dikenang-kenang dalam tanda petik sebagai pahlawan apa-apa, saya kok belum punya cita-cita seperti itu. Saya hanya dikenangnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, anak cucu kita taat beribadah pada Allah. Itu aja kalau saya. Sebab kalau kita pingin misalnya meninggalku dikenang seperti pahlawan si A, si B, si C, mungkin masih jauh. Tapi cita-cita boleh, cuman mungkin itu orang lain yang punya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi lebih baik meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dikenang dalam keadaan husnul khotimah, anak cucu kita itu dalam lindungan Allah, taat ibadah pada Allah. Itu aja sebenarnya kalau keinginan dari saya ya. Rangka Hari Santri ini saya melihat pemerintah sudah memfasilitasi kaitan dengan Hari Santri ini. Paling tidak dalam rangka Hari Santri ini menggugah para santri supaya punya pola pikir, pola tindak sebagai santri.
ciri khas santri itu mandiri. Saya juga pernah di pondok pesantren, ya masak sendiri. Jadi tingkat ketergantungan ke orang lain itu sangat-sangat sedikit kalau santri itu. Nah, ketika santri mandiri itu paling tidak sudah bisa menghidupi diri sendiri. Kalau kehidupan saat ini saya melihat di luar, di lapangan, kebanyakan yang bisa bertahan itu para alumni santri. Nah, alumni santri ini nggak ngejar entah itu di pemerintahan, entah itu di swasta dan sebagainya. Yang dia kejar kalau nggak ada di pemerintahan ya sudah, dia bisa mandiri. Nah, kalau alumni yang non santri biasanya fokusnya kejar ini, kejar kerja di pemerintahan, kejar di sini dan sebagainya. Tapi kalau santri bagi saya kebanyakan karena sudah ditempa mentalnya untuk mandiri, itu bisa survive dalam menghadapi dinamika kehidupan itu. Jadi dalam rangka Hari Santri ini saya berharap pola pikir santri tetap mandiri, jangan luntur. Dan saya melihat sekarang di pesantren sudah disediakan beberapa jenjang pendidikan, mulai dari level SD atau MI, MTS, SMP, MA atau SMA, dan perguruan tinggi. Nah, silahkan Anda kejar di situ sambil nyantri, tapi harapan saya core bisnis santri itu dikenal dengan kemandirian dalam berusaha. Jadi misalnya suatu saat sudah alumni dari salah satu pesantren, biasanya core bisnis pesantren itu mandirinya santri itu sangat diharapkan. Nah, bawa itu ke kehidupan nyata di keluarga maupun di masyarakat sekitar di mana Anda tinggal. Sebab kalau alumni pesantren mengandalkan katakanlah ingin kerja ini, ingin kerja itu, yang sebagaimana alumni sekolah umum, itu bagi saya nilai santrinya kurang. Jadi nilai-nilai kesantri itu, kemandirian itu kurang, manakala masih berharap boleh tapi nggak usah jadi satu-satunya. Santri itu dididik memang untuk mandiri, entah itu nanti setelah keluar mandiri dalam ekonomi. Itu harapan dari santri, harapan dari pendiri pondok pesantren pun seperti itu. Jadi para pendiri pondok pesantren mendidik santri itu untuk mandiri, tidak tergantung dalam banyak hal ke orang lain. Itu ya.